Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita diberikan keadaan yang baik sehingga kita boleh bertemu dan kita yakin Tuhan kita sungguh baik dalam segala perkara. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jaga api kebenaran. Nah, saudaraku, tentu kita pernah melakukan hal ini ya, yaitu ketika kita punya lilin ini kemudian tangan kita mencoba menjaga karena ada angin atau ada hembusan apapun gitu ya, untuk menjaga agar api ini tidak padam. Lalu dengan tangan kita berusaha menjaga supaya lilin ini tetap menyala, apalagi kalau dalam keadaan gelap, di jalan yang gelap, kemudian supaya kita bisa berjalan, maka kita jaga lilin ini dengan tangan kita supaya kalau ada hembusan angin apapun yang akan menerpa lilin itu tertahan oleh tangan kita. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar. Saya matikan ya. Hari ini kita belajar mengenai jaga api kebenaran. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Satu kisah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Dikatakan demikian, dengan perikop kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan, alias ngambek. Nah, saudaraku, satu perilaku dari seorang raja yang kita melihat bernama Ahab ini. Gara-gara apa? Gara-gara kebun anggur. Dia mau kebun anggur yang ada di samping istana milik dari Nabot itu menjadi milik dia untuk diganti dengan kebun sayur. Entah apa alasan dijadikan kebun sayur, mungkin untuk kebutuhan kehidupan di istana, atau mungkin juga kebutuhan pada saat itu tentang sayur lebih menarik daripada kebun anggur, daripada anggur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jaga api kebenaran. Kita melihat di sini, Nabot seseorang yang menjaga kebenaran. Ya, dia jaga milik pusakanya supaya tidak beralih. Tetapi sebaliknya, Ahab sebagai raja Samaria, raja Israel, dia tidak menjaga reputasi dia sebagai seorang raja. Ya, dia ingin kebun anggur itu, dan ketika dia tidak mendapatkan kebun anggur dari Nabot, maka dia ngambek. Tapi ada sisi baiknya dari seorang yang bernama Ahab ini. Walaupun dia seorang raja, dia tidak semena-mena, ya. Dia masih menjaga hati nuraninya itu. Kenapa? Kalau dia sebagai seorang raja yang punya semena-mena, apapun keinginan dia ketika ada halangan, dia akan ambil itu dengan cara kekuasaan. Tapi dia tidak. Aku ganti ya kebun anggurmu dengan kebun anggurku yang ada di sana. Ya. Atau kalau kamu mau, aku bayar. Ketika dua pilihan itu tidak
diterima oleh Nabot, maka dia ngambek. Ya, jadi ada sisi dia jaga hati nurani dia, tetapi ada satu sisi yang kemudian dia merasa kesal, dia merasa gusar, dia merasa kecewa. Dan akhirnya seperti perumpamaan tadi, kita lihat di sini. Ketika dia tidak mampu menjaga, ada hembusan angin yang mencoba mematahkan api kebenaran. Hembusan angin itu datangnya dari istri Ahab yang bernama Isabel. Semestinya dia seorang laki-laki bisa mengendalikan hal itu, tapi nyatanya tidak. Isabel ini adalah anak dari imam yang ada di Tirus, ya. Itulah yang kemudian mengembuskan, ya, api kebenaran yang walaupun sedikit dia punya dari Ahab itu kemudian mati. Karena tidak mau menjaga. Dan akhirnya dengan akal liciknya, Nabot sebagai pemilik kebun anggur itu dibunuh dengan cara yang sangat licik, dengan cara difitnah. Kisah selanjutnya nanti akan kita pelajari bagaimana Isabel ini punya kelicikan. Tapi yang kita coba renungkan pada renungan saat ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam lingkungan kehidupan kita ini ada angin yang berembus yang mencoba mengganggu iman percaya kita, yang mencoba mengganggu hati nurani kita, yang mencoba mengganggu kebenaran kita, sampai akhirnya orang bisa jatuh. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga api itu. Tapi kalau kita bisa menjaga, sehebat apapun hembusan nafas penyesatan yang merusak kebenaran kita, mampu kita selesaikan karena kita mampu menjaga. Jaga api kebenaran. Tidak akan sia-sia. Kita akan hidup benar dan Tuhan akan disenangkan. Percaya saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan akan ada di pihak kita, di pihak orang-orang yang menjaga api kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.